Pak, beberapa hari terakhir ini saham-saham blue chip perbankan tuh pada naik semua, Pak. Itu Danantara masuk, Pak. Ellen, kamu tuh nanyanya, aduh ampun deh. Lebih suka value stocks atau growth stock? Fokus di sektor apa? Halo Pak Pandu, Halo Ellen, apa kabar? kabar baik, apa kabar? Long time no see. Long time no see. Perkenalkan teman-teman semuanya, Pak Pandu Syahrir, CIO Danantara. Dan kali ini saya sangat beruntung sekali bisa ngobrol langsung bersama dengan beliau. Jadwalnya sangat luar biasa padat. Amin. Kok gitu doang, Pak? Iya, hanya karena Ellen aja udah kenal lama, teman lama, ya sekarang dia minta mungkin influencer pertama nih dari pasar modal yang kita bisa dapat waktu bareng untuk Makasih banyak, berdiskusi. Pak. Makasih. Makasih juga Ellen. Oke, Pak. Berhubung waktunya Bapak tuh terbatas, udah ada agenda lain, saya langsung aja ya, Pak. Ya, mau Silakan. nanya beberapa hal. Yang pertama, kita mau nanya tentang arah investasi dan pasar modal. Nah, jadi kabarnya Danantara tuh akan menyebarkan 10 miliar US dollar dalam 3 bulan pertama nih, dengan 80% ke dalam negeri. Nah, bisa dijelasin nggak sih Pak, sektor apa aja yang jadi priority khususnya di pasar modal? Jadi kita tuh memang sudah mendapatkan bagian dari dividen yang masuk ke Danantara Investment Management, di mana kebetulan saya sebagai direktur utama di sana. Kita sekarang selama 8 bulan terakhir, Ellen, mungkin biar para teman-teman juga tahu kan, kita mulai dari 3 orang, sekarang di tim investment udah hampir 70 orang, dan memang tahap awal tuh memang dari sisi recruiting, we try to recruit the best people yang ada, dan kemudian kita pembuatan proses, karena proses itu penting dari sisi tata kelola dan governance. Nah, saya mau share juga kepada teman-teman bagaimana cara kita berinvestasi di DIM ini ya, Danantara Investment Management. Satu, memang kita akan melihat direct investment, yaitu pembuatan investasi di Indonesia yang nanti bisa menciptakan lapangan kerja yang banyak dan juga nilai ekonomi yang positif. Jadi ada dua sebenarnya. Satu dari sisi nilai ekonomi. Nilai ekonomi itu apa? Job creation, ESG kriteria sustainability itu penting, dan juga misalnya kayak semacam carbon credit yang bisa kita ciptakan. Kedua, dari sisi commercial return. Jadi kalau commercial return itu apa? Semacam IRR yang positif. Ya kan, kita harus menciptakan multiple of invested capital. Jadi misalnya kita masukin $1, bisa nggak dalam waktu 7-8 tahun ini bisa naik menjadi 2 kali lipat contohnya. Ini juga penting, karena kita harus balance antara commercial return dan economic return. Kenapa economic return itu penting? Untuk menciptakan confidence dan ketenaga kerjaan. Nah, balik lagi yang akan kita investasikan beberapa hal. Satu, direct investment, yaitu pembuatan seperti waste to energy yang barusan kita diskusikan the last 2-3 weeks. Alhamdulillah, hampir 200 perusahaan yang tertarik, setengah dari luar negeri, setengah dari dalam negeri. Dan sekarang insya Allah kita bisa akhir tahun ini bisa ada 10 proyek yang bisa kita announce dan jalankan. Kedua yang akan kita jalankan di luar direct investment tentunya adalah private investment. Di sini kita akan bekerja sama dengan private equity terkemuka atau private credit terkemuka untuk mencari return yang bagus dan juga knowledge transfer. Ini juga penting. Yang ketiga yang akan kita lakukan di public market. Di public market itu baik ada di public credit, ada juga di public equity. Di sini kita akan lakukan sebagian in-house, tapi juga sebagian besar kita akan outsource kepada firma-firma investasi yang terkemuka, yang bagus, yang punya track record yang baik, yang untuk bisa berinvestasi di pasar modal kita. Nah, ini penting. Kenapa? Karena kita ingin crowd in private sector untuk ikut membantu menciptakan return buat Danantara. Jadi spesifik ke pasar modal, yaitu public equity, kita pasti akan melakukan kerjasama dengan firma-firma investasi yang ada. Saya kepengen bahas tentang private equity-nya dan juga penggabungan unit asset management. Tapi sebelumnya masih kepengen bahas tentang pasar saham dan obligasi nih Pak. Jadi Silakan. audiensnya banyak yang dari investor saham juga ya. Nah, dengan dana jumbo masuk ke domestik nih Pak, gimana strateginya Danantara di saham dan obligasi Pak? Nah, jadi gini, kita kan melihat investasi di pasar modal itu baik di obligasi dan di equity ini penting. Ini sama juga namanya dengan balance sheet management. Kenapa? Karena dari sisi melakukan investasi ke private atau yang tadi kita betul project seperti waste to energy dan nanti ada beberapa proyek yang akan kita announce, itu memakan waktu. Nggak langsung nih 10 billion semuanya langsung dipakai ke sana, nggak mungkin. Jadi kita perlu mencari instrumen-instrumen yang liquid, yang bisa nanti mudah kita convert menjadi
investasi kita ke investment direct tersebut, nah kita tuh pasti akan masuk ke pasar, baik pasar modal obligasi dan juga ke ekuitas. Tentunya prinsipnya sama, harus melihat fundamental. Jadi yang Fundamental. kita memilih memang kita mencari beberapa, ini mungkin sedang proses, beberapa firma investasi yang terkemuka di Indonesia yang menekankan bagaimana cara pemilihan proses stock selection, risk management bagaimana, diversifikasinya seperti apa, dengan fokus baik dari sisi return dan juga sisi risk, volatility. Karena kita selalu melihat ini bahasanya kalau return dan volatility balik melihat Sharpe ratio. Ini saya sengaja introduce beberapa konsep, karena mungkin beberapa teman pernah dengar atau belajar, mungkin di buku, investment atau apa, kita balik back to fundamental di sisi investasi kita. Pak, dengan dana jumbo, dana besar ya, bagaimana memastikan Danantara ini menjadi stabilizer bukan pencipta distorsi? Ya balik lagi kan makanya kami bekerja sama dengan beberapa fund manager nantinya, tugas mereka lah membantu juga di sana. Kita kan juga nggak mau crowding out. Kita maunya crowding in, biar semua teman-teman makin semangat berinvestasi long term di pasar modal. Saya akan ngingetin terus, karena memang banyak sekali short term juga di masa, dan itu lumrah. Saya juga nggak bakal munafik lah ngomongnya, ya tentu semua ingin make money, tapi kita selalu melihatnya long term di Danantara. Tadi disebutkan ya bahwa fokus ke fundamental, dan kalau saya baca di berita Danantara akan menyalurkan 16 triliun ke pasar modal. Nah, bentuk konkret penyaluran ini seperti apa, Pak? Apakah ke pembelian saham yang tadi fundamental bagus, valuasinya mungkin diperhatikan nggak sih, Pak? Terus ke obligasi atau ada instrumen lain? Jadi kan kita selalu melihat dua hal, satu fundamental of business dan juga growth prospect. Ini nggak ada bedanya dengan para teman-teman yang mungkin penontonnya Ellen May melihat bagaimana berinvestasi. Kita juga nggak beda, ya mungkin size-nya yang agak beda ya. Tapi kita tentu akan mencoba crowd in private sector. Jadi nggak bakal kita sendiri. Kita akan pasti bekerja sama, melakukan kerjasama, menyalurkan investasi ke beberapa firma investasi yang mungkin semua teman Ellen juga nih, beberapa yang mungkin Mbak Ellen kenal semua. Jadi situlah nanti kita akan review setiap tahun bagaimana performance-nya. Setelah itu kita lihat lagi. Karena ini penting, kenapa? Karena kita juga mau signal confidence ke pasar modal. Jadi kan semua selalu menulis tentang Danantara, berpartisipasi gimana. Mungkin yang paling penting kita selalu melihat partnership dari sisi investment. Di sini kami ingin berpartner dengan firma-firma investasi yang udah lama di pasar modal, memiliki track record yang bagus, memiliki reputasi yang bagus, dan nantinya bisa membantu kami juga membangun reputasi pasar modal bersama-sama. Danantara menyebut akan menjadi liquidity provider di market, Pak. Boleh dijelaskan gimana tuh konsepnya tuh, Pak, dan dampaknya pada market secara langsung dan tidak langsung juga pastinya buat investor retail. Terus sebenarnya bahasanya tuh dimulai beberapa bulan yang lalu oleh market observer. Kami di Danantara sih nggak pernah bicara apa-apa soal ini, karena memang proses kita itu menyiapkan dulu SDM-nya dan prosesnya. Yang penting tugas kami itu menciptakan confidence, itu paling penting. Kedua, tentunya kami harus berinvestasi dengan unsur kejaga-jagaan, governance yang pas, dan juga kehati-hatian. Ini penting, Alan. Kenapa? Karena kan kita mencoba membangun sekarang nih suatu rumah yang kokoh, strong foundation. Makanya kita akan mulai berjenjang, bertahap, investasi, baik di pasar modal dan di pasar obligasi. Ya tentunya kita akan melalui proses. Ya proses ini sudah berjalan. Jadi kita lihatlah nanti bagaimana di pasar modal. Tentu kita akan selalu memilih saham-saham berdasarkan fundamental. Jadi kita lihat price to earning ratio, EV/EBITDA multiple, price earnings growth. Ya hal-hal yang mungkin kadang-kadang orang suka lupa ya. Kalau penonton Ellen mungkin suka lupa yang kayak gini-gini, tapi ini saya ngingetin, fundamental is everything. Kedua juga pasti kita akan lihat growth prospeknya bagaimana, earnings growth-nya kayak gimana, EPS growth-nya contohnya, revenue growth-nya nanti bagaimana, pasarnya fundamental bagus atau tidak bagaimana. Ini menurut saya penting dari sisi analisa suatu saham. Dari hari pertama nih aku di Ellen 6-7 years ago, saya sih nggak pernah berubah, selalu ngomong about both fundamental dan juga growth potential. Dan antara lebih suka value stocks atau growth stocks? At the end, Indonesia tuh growth. At the end. Bisa aja nanti value, but value can be for a while. You want to have both. Yang menarik sekarang di pasar ini ada bifurcation of values. Ada yang very high value, but of course high growth. Tapi ada juga very good growth, tapi very low value. Kita harus melihat di mana potensi-potensi itu ada. Ya mungkin pendengar Ellen lebih tahu lah, karena kan udah
setiap hari nontonin di pasar modal. We always want to find the best value with the best growth prospect for us. Kalau misalnya nih Pak ada perusahaan yang prospek growth-nya, story-nya bagus ke depan, ya valuasi udah pasti mahal sih. Tapi perusahaan itu masih merugi, kira-kira tertarik nggak sih Pak Danantara masuk ke situ untuk mungkin dibenahin gitu? Oh, kalau itu mungkin berbeda ya. Kalau misalnya nanti Danantara harus masuk menjadi active shareholder, itu hal yang bakal masuk di direct investment. Bukan kita masuk sebagai public equity investor. Karena at the end kalau di public equity investor, we let the owner drive the business. Kita di sini akan mengikuti aja pertumbuhan sahamnya dan enjoy sebagai posisi minority shareholder. Tapi kalau tadi yang Helen bilang, apakah kita akan masuk nanti drive the business, ini udah berubah. Ini akan masuk ke direct investment di mana kita akan menjadi manajemen di sana or influence the business significantly. Jadi harus memilih, Anda mau jadi ikut sebagai driver atau Anda hanya enjoy the upside. Jadi di sini mungkin saya kebanyakan bicara equity investor mirip seperti penontonnya Ellen nih. We are here to enjoy the upside and also learn about the business together. Pak, beberapa hari terakhir ini saham-saham blue chip perbankan tuh pada naik semua Pak. Itu Danantara masuk Pak? Ellen, kamu tuh nanyanya, aduh ampun deh. Yang penting kan aku bilang kalau dari sisi kita, kalau kita nanti masuk atau kita masuk pasti ngelihat fundamental dan prospek yang baik. Jadi kita selalu melihat berapa EV/EBITDA ratio dibandingkan yang lain, price to earning ratio bagaimana. Bicara soal sektor Pak, investasi di sektor real dan juga di perusahaan yang sudah listed di bursa ya, gitu. Ada perbedaan nggak sih Pak? Selera sektoralnya yang di real bagaimana, yang di bursa suka Buat sektor kami apa? dua-duanya bagus. Kalau yang di bursa kan biasanya perusahaan yang udah lebih mature, udah siap untuk menjadi terbuka kepada semua kalangan. Jadi biasanya governance, tata kelolanya sudah lebih siap, ya kan? Biasanya sudah menjadi institusi. Kalau di private sector tergantung, banyak kan memang higher growth prospect. Tapi di situ apabila Danantara masuk, kita harus bantu governance, bagaimana untuk membuat ini siap menjadi perusahaan TBK. Jangan lupa juga di dalam Danantara sendiri, di Danantara Asset Management, itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang belum TBK. Mungkin kita akan fokus apa yang kita punya dulu. Untuk investment langsung seperti waste to energy, di mana di Danantara Asset Management belum ada, kita bentuk di sini. Jadi kita membuat suatu perusahaan, enaknya ini dari nol, Helen. Jadi kita bisa membuat bagaimana the best practice, best SOP, best governance, dan di mana di sini ada satu lagi yang kita mau lihat, ada dua lah yang bisa dibilang. Satu, bagaimana penggunaan artificial intelligence dari sisi proses dan pembuatan decision making, dan juga nanti dari sisi pengawasan. Dan yang kedua, bagaimana kita menggunakan standar ESG terbaik untuk bisa make sure perusahaan ini sudah berstandar internasional dari awal. Pak, kenapa waste to energy, Pak? Kenapa milihnya tuh Sangat simple. sampah itu, Pak, bukan yang lain gitu, Pak? Masalah sampah itu udah masalah kritis di kota-kota besar di Indonesia, termasuk kota kamu, kota saya sekarang di Jakarta. Ini semua masalah sampah adalah masalah kemanusiaan, masalah kesehatan. The best way to solve it, salah satunya, bukan segala-galanya, salah satunya adalah menggunakan waste to energy. Kami melihat contoh di kota-kota besar, seperti beberapa kota besar di Cina yang dulunya punya masalah lingkungan besar, sekarang malah masalah lebih bersih lagi daripada 15 tahun yang lalu menjadi kota-kota yang paling bersih di dunia. Kami juga lihat kota seperti di Jepang, beberapa kota di Korea, kami juga melihat kota di negara-negara lain yang betul-betul sudah develop. Salah satu jawabannya menggunakan waste to energy. Ya tentu ini semua proses, kita coba solve proses, contoh dengan Pride, Copy with Pride, negara yang sudah menjadi, di mana nantinya insya Allah ini bisa banyak membantu masalah lingkungan yang ada di kota-kota besar. Oke, kalau untuk beberapa sektor seperti ada signal kuat mungkin ke tambang, EBT, industrial downstream, terus mungkin hilirisasi juga. Gimana strategi prioritasnya? Jadi kami itu memang beberapa itu yang Ellen tadi sebut sektor prioritas kami. Kita tentu akan fokus mencari partner, karena kan kami tempat investment. Siapa bisa menjadi driver terbaik. Driver itu artinya siapa orang yang bisa membawa technological knowledge, know-how, and operational excellence terbaik, yang dimana kita bisa bentuk semacam joint venture, partnership, untuk membangun industri itu. Di mana industri itu mungkin belum ada dulu di BUMN kita sekarang. Apabila di BUMN kita ada, bagaimana kita elevate BUMN kita untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi ini memang
tugas bersama di Danantara, bagaimana antara Danantara aset dan antara investment bisa work together untuk menciptakan nantinya either existing BUMN lebih bagus lagi atau perusahaan baru yang bisa menjadi perusahaan nasional yang kuat. Pak, kolaborasi dengan China untuk hub nikel. Apakah hilirisasi sumber daya alam itu tetap jadi fokus utama atau poros utamanya dan kenapa, Pak? Kalau buat sumber energi saja, poinnya tuh hilirisasi sudah sangat membantu kita. Dari dulu kita ekspor kurang lebih 3 miliar dolar tahun 2014, sekarang udah melebihi 30 miliar dolar, itu thanks to hilirisasi. Sekarang ini menarik karena harga nikel menurun, kan kita melihat penurunan harga nikel. Kita banyak dibantu karena adanya hilirisasi itu. Jadi nilai value add itu tetap ada di Indonesia. Malah sekarang kami double down. Kami melakukan kerjasama dengan CATL untuk pembuatan baterai. Nantinya dari baterai, kemarin Presiden juga sempat sebut untuk juga bangun di downstream. Baik itu motor, mobil, etc. Nanti bisa kita gunakan di Indonesia dan juga diekspor. At the end of the day, kalau saya sekarang belajar nih Helen, karena banyak di luar negeri juga ketemu sama semua decision maker yang ada. Indonesia tuh sangat blessed natural resources. Sumber daya alamnya luar biasa. Kita 8-10 tahun terakhir, thanks to Pak Presiden Jokowi juga, kita belajar bagaimana capture most of that value buat kepentingan Indonesia. Dan itu bagaimana kita berinvestasi ke midstream, nantinya ke downstream, di mana di situ ada pembentukan teknologi, pembentukan ciptaan lapangan kerja yang value add. Ini penting nih. Jadi penciptaan tenaga kerjanya juga membuat kita tambah pinter. Dan nantinya kita ada pemadatan juga dari sisi sektor industri. Apakah itu nanti smart manufacturing ataupun yang lainnya. Tugas kami di Danantara gimana bersama private sector berinvestasi bareng, gerakin the animal spirit. Kalau di market kamu kan hanya ada dua kan, greed dan fear. Udah lewat fear-nya kan. Waktu pertama kali Danantara aku ingat Ellen ajak aku harga berapa pasar modal 5.000 ya? 5.000 fear. Enggak, saya hanya bilang sekarang udah 8.100 ya kurang lebih. Waktu kami di-announce Februari akhir Maret 5.000-an. Ya, teman-teman bisa lihat ke belakang lah. Fokus utama kami bagaimana kita create confidence kepada institusi Danantara. Pak, bicara soal rencana konsolidasi atau penggabungan unit aset management gitu ya. Yaitu aset manajemen Mandiri, BRI, BNI senilai 8 miliar US dollar nih saya baca dari Bloomberg. Kenapa sih Pak ini penting? Apa target jangka menengahnya dan apa dampak langsungnya sebenarnya bagi investor retail? Terus apakah produk reksadana itu bakalan lebih kompetitif dan akan muncul nanti? Jadi saya nggak bakal komen spesifik ke news tadi karena nantinya kalaupun ada sesuatu bakal di officially announce sama tim kita. Tapi secara garis besar urusan konsolidasi itu memang salah satu cara kerja kita untuk membuat perusahaan-perusahaan yang ada di dalam Danantara menjadi jauh lebih efisien. Hal-hal yang agak mirip-mirip, kenapa nggak kita satuin? Yang udah seperti yang udah pernah kita announce, rumah sakit. Kok kita bisa banyak BUMN punya banyak rumah sakit? Kenapa nggak kita satuin semua menjadi satu holding yang sama? Jadi kita melihat sektor-sektor yang ada di mana kita bisa samain dan bikin lebih efisien. Dan kalau lebih efisien dan terus back office-nya lebih bagus, risk management-nya lebih bagus, tentunya buat customer juga lebih bagus. Jadi simple lah pikirannya. Ada ambisi bersaing dengan regional, Pak? Apakah ada benchmark terhadap Temasek atau GIC? Jadi Temasek tuh kalau saya nggak salah udah 50 atau 60 tahun ya, saya nggak salah, ntar bisa dicek. GIC juga sama umurnya. Kami banyak belajar dari mereka karena mereka lebih senior. Walaupun secara size, kita sebenarnya udah nggak kalah nih. Yang bagus dari ini kita bisa banyak belajar dari President Global Sovereign Fund yang ada di sini juga. Mungkin pada teman-teman perlu kita saling belajar ya, karena Sovereign Fund itu suatu konsep yang sangat baru juga sebenarnya di Indonesia. Nah ini memang keinginan Sovereign Fund itu semacam pertahanan negara. Nah, dari sisi ini adalah bagaimana kita bisa grow capital sustainably untuk generasi berikutnya. Jadi sebenarnya ini kita harus bisa menjaga-jaga. Kita harus juga bisa fokus pada unsur kehati-hatian. Jadi sebagai contoh, kita sekarang sudah masuk kepada ISWIF, nanti itu semacam asosiasi seluruh global sovereign fund yang besar-besar. Kita mungkin member yang paling cepat masuk di sana. Kenapa mereka mau terima kita? Karena mereka melihat keyakinan kita untuk menjadi semacam sovereign fund terkemuka. Kita melihat juga keseriusan kita, bagaimana kita menyiapkan tata kelola dan governance.
Kemudian kita juga mungkin salah satu perusahaan tercepat di Fitch untuk mendapatkan sovereign rating AAA. Itu juga untuk mencontohkan keinginan kita memperlihat bagaimana cara kita memberi tata kelola untuk perusahaan kita. Hal-hal seperti ini, Ellen, ini penting to create confidence tentang Danantara baik di publik, dalam negeri, dan juga di luar negeri. Karena nantinya kita pasti akan makin bersaing dengan nama-nama yang tadi Ellen sebut. Untuk aset-aset yang bagus, kita pasti akan ada saingan. Saya dengar Danantara itu ada merekrut ex-GIC buat private equity dan private credit. Nah, apakah tujuan dari strategi ini, Pak? Apa artinya bagi likuiditas pasar modal reguler juga? Jadi kita mencoba rekrut orang-orang yang terbaik yang ada. Saya selalu ingin coba fokus kepada orang Indonesia yang ada di Indonesia. Kedua, kami coba cari orang Indonesia yang tidak ada di Indonesia. Dan kemudian kita mencari juga orang Indonesia yang sudah tidak lagi warga negara Indonesia. Jadi saya belajar juga kayak tempat-tempat lain bagaimana we can find the best talent. Jadi kalau saya bilang Danantara itu seperti human capital bank. Human capital. We want to create the best talent di sini, di mana nantinya mereka tuh juga bisa berkontribusi lebih kepada negara kita, nantinya bisa lewat BUMN juga. Ya nama-nama tadi yang mungkin Ellen sebut itu bagus juga buat kita karena sekarang kita 300 orang dari 9 warga negara. Dan kalau disebut kenapa ada warga negara asing ABC, happens to be the best talent. Kalau mereka bisa membawa knowledge, skill set, dan value ke kita, why not? Karena at the end yang bakal berkembang siapa? Kita sendiri kok. Jadi ini penting bahwa kita tuh harus open to competition. Kita juga harus terbuka bahwa kita nggak sempurna, bahwa kita bisa lebih baik lagi. Dan sekarang hebatnya orang tuh malah mencari, ingin kerja di Danantara. Jadi memang we want to recruit. Saya juga mau Pak kerja di Danantara, Pak. Mantap, tapi kamu tuh kayaknya luar biasa di pasar modal. Oh itu nggak diterima, langsung ditolak. Jadi yang kalau enggak lah, Ellen mah paling jago komunikasinya. Nah ini poinnya memang kita ingin mencari beberapa skill set di mana di Indonesia mungkin hari ini belum sebaik level dunia, tapi pas mereka masuk ke sini, saya yakin orang Indonesia bakal nyampe kelas dunia. So that's the way we have to do it, ya kan? Yeah. Hebat dengan sih, cara masing-masing. Aku sih salut ya, Pak Thank Pandu. Saya lihat perkembangannya bahwa orang-orang terbaik yang tadinya mereka tuh udah nggak mau resign gitu ya, pindah kerjaan nggak mau, tapi sama Pak Pandu tuh mau gitu loh. Kamu kenal semua sih orang-orangnya. Saya lihat orang-orangnya ini benar-benar saya amazed, nih orang tuh udah nggak mungkin dia beralih profesi gitu, tapi mau ikut. Mungkin kamu nanti bisa kenalin di acara kamu undang ngomong. Pasti. Karena mereka emang benar-benar jago di investasi. Luar biasa sih, keren. Dan mereka emang spesialis. Kalau kamu lihat, kita ada spesialis kredit. Kredit juga ada 2, public credit dan private credit. Ada spesialis private equity, ada spesialis public equity, ada juga spesialis baik di dalam negeri dan di luar negeri. Jadi itu nanti bagus juga sih, Ellen, kalau bisa bantu aku perkenalin aja. Siap. Teman-teman yang ada, senior-senior nih, kakak-kakak mungkin di sini. Mantap. Untuk bisa sharing. Dan aku sih kalau boleh kamu push aja teknikalnya, karena teknikalnya kuat-kuat semua itu. Oke, ya kan? Siap. Menarik Pak. Sekarang saya penasaran soal peran investor asing ya. Bagaimana menarik investor asing masuk ke Indonesia baik di sektor real maupun di pasar modal Indonesia. Apa sih sebenarnya yang membuat mereka beberapa waktu yang lalu menahan diri dan apa yang bisa membuat mereka tertarik untuk masuk lebih banyak ke Indonesia? Jadi kalau buat Indonesia tuh at the end fundamental matters. Saya udah ketemu beberapa investor asing, pembicaranya sama, fundamental sangat penting, dan baru 4 hari terakhir ya kelihatan, lihat saham-saham yang ada baru fundamental itu mulai naik, karena orang asing mulai melihat kita harus menambah likuiditas. Ya, ini salah satu effort kita melobi juga keluar berbicara. Yang penting adalah at the end yang bisa save kita diri kita sendiri. Udah waktunya juga semua instrumen di perbankan untuk bisa masuk ke pasar modal. Tentunya nanti mutual fund kita, pension fund kita juga harus menambah dan juga ada signaling ke sana juga. Dan beberapa institusi lokal harus juga masuk untuk membantu, karena kita nih pada teman-teman kita terima kasih loh sama teman-teman retail. Tanpa ada teman-teman retail, pasar modal kita nggak seperti hari ini. Tapi sekarangnya waktunya institusi step up. Mantap. Institusi lokal step up, institusi asingnya pasti ikutan. Mantap. Dari seluruh agenda besar Pak, 16 triliun ke pasar modal, konsolidasi aset manajemen, proyek WTE, hilirisasi SDA, apa sih visi jangka panjang Danantara terhadap pasar modal Indonesia?
Saya sih ingin pasar modal kita menjadi salah satu pasar modal terbaik di Asia Pasifik long term ya. Saya juga pengen likuiditas di pasar modal menambah. Kita harus menjadi top 3 lah di Asia, Cina, India, Indonesia. Itu harus menjadi misi kita jangka panjang karena kita ingin menjadi 7 negara ekonomi terbesar di dunia. Untuk itu pasar modal segala-galanya untuk bisa memberi confidence baik dalam negeri dan di luar negeri. Jadi deepening capital market menurut saya sekarang udah segala-galanya. Fokus kepada semua teman-teman yang ada di pasar modal dan juga regulator bagaimana membuat pasar modal kita one of the biggest and the best di Asia Pasifik. Mau nanya satu Apa? lagi, fokus di sektor apa? Jadi kita pasti ngeliat sektor ada dua hal, balik lagi ke fundamental dan juga punya growth prospect yang Pak, baik. gitu lagi Pak. Saya akan jawab Saya kasih begitu. pilihan Pak, tambang, Oke, banking, oke, batu bara, oke, EBT, oke. geothermal. Ya pas aku sih oke aja. Karena kan itu pasti kan Ellen adalah salah satu analis yang terbaik, udah tahu mana earnings yang terbaik Oke, dan juga semua growth itu, Pak. prospect yang terbaik. It seems good ya, Ellen ya. Terakhir Pak, pesan-pesan buat teman-teman semuanya, baik di sini investor, siapa aja lah yang bukan investor, seluruh teman-teman yang nonton. Jadi makasih juga selama ini ngikutin dari Bu Ellen dan juga terima kasih interest ngeliatin Danantara, belajar tentang Danantara dan mau dengerin saya berdongeng 20-30 menit terakhir. Tugas kami itu juga untuk sharing Danantara ini apa yang kami lakukan. Tentu semua masukan bagus, tentunya kami ingin masukan juga yang produktif. Tapi ya tugas kami juga ini buat nanti ya anak cucu kami juga, anak cucu saya, anak saya, ya saya pasti kita semua di Danantara ingin membuat yang terbaik buat bangsa dan negara ini. Tapi tentu doanya dan masukannya selalu dibutuhkan. Terima kasih banyak Pak Thank you. Pandu, waktunya luar biasa sekali.